Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Supri selaku dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum simulasi komputer. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alfiandi Setiawan dari Teknik Industri semester 7 kelas P2K. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai simulasi komputer di mana nantinya akan ada studi kasus serta penyelesaiannya dengan menggunakan software ProModel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menuju ke materinya. Pengertian simulasi, asal kata to simulate atau menirukan. Definisi lainnya, menirukan suatu sistem nyata atau real system yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atau persoalan sistem tersebut. Arti dari pengertian simulasi adalah simulasi meniru perilaku dari sistem nyata. Dari tiruan itu, dipelajari berbagai hal yang ada dalam sistem nyata sehingga diperoleh informasi tentang sistem nyata. Peniruan sistem nyata dilakukan dengan mengembangkan dalam bentuk program komputer. Model ini disebut juga simulator. Mengapa simulasi? Dengan simulasi, informasi perilaku sistem nyata dapat diperoleh tanpa mengganggu atau merusak sistem nyata. Masalah pada sistem yang rumit dapat dipelajari. Simulasi membantu mengevaluasi keputusan yang akan dijalankan dalam sistem nyata. Simulasi membantu menggambarkan performansi sistem nyata. Simulasi memungkinkan pengurangan kesalahan implementasi pada sistem nyata. Apa yang dilakukan dalam simulasi? Pada dasarnya, mempelajari sistem nyata, kemudian merancang model yang sesuai dan melakukan eksperimen pada model tersebut. Lalu, eksperimen disesuaikan dengan tujuan pemodelan. Kapan simulasi dibutuhkan? Simulasi sangat sesuai jika dijumpai pembuatan keputusan operasional atau logika atau kuantitatif, proses yang dianalisis terdefinisi dengan jelas dan bersifat berulang, aktivitas dan kejadian bersifat independen dan variabel, biaya yang terjadi sebagai dampak pengembalian keputusan lebih besar dibandingkan biaya untuk melakukan simulasi. Biaya untuk melakukan eksperimen langsung pada sistem nyata lebih besar dibandingkan biaya untuk melakukan simulasi. Keuntungan simulasi. Yang pertama, compress time. Yang kedua, control source of variation. Yang ketiga, untuk meninjau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang merupakan faktor yang akan dibentuk dalam percobaan. Yang keempat, error in measurement correction. Yang kelima, stop simulation dan restart. Dan yang terakhir, easy to replicate. Kerugian simulasi. Yang pertama, simulasi terutama yang model stokastik hanya memberikan perkiraan karakteristik sistem yang ada. Pengembangan simulasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Simulasi dengan volume tinggi memberikan tingkat keyakinan yang diberikan. Lalu simulasi melemahkan kemampuan analisa matematis dari pemakai. Wilayah kerja simulasi dimulai dari sistem nyata yang terbagi menjadi dua, yaitu eksperimen dengan sistemnya, lalu eksperimen dengan modelnya, di mana eksperimen dengan modelnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu dengan model fisiknya dan dengan model matematiknya, di mana dengan model matematiknya dibagi lagi menjadi dua, yaitu penyelesaian secara analitik serta penyelesaian secara simulasi. Masuk ke studi kasus. Berikut ini merupakan data antrian kasir supermarket Giant Bintaro yang diambil mulai pukul 10 pagi hingga didapatkan sebanyak 20 data.
Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari sini kita akan menuju ke software Pro modelnya untuk melakukan simulasinya. Pertama-tama kita buka software Pro model. Setelah kita masuk ke software Pro model, kita pilih Tools, lalu pilih Start Fit. Setelah masuk ke Start Fit, kita masukkan data yang pertama, yaitu data kedatangan pelanggan. Setelah semua data dimasukkan, kita menuju ke menu pilihan Fit, atau bisa juga langsung ke simbol Auto Fit. Lalu pada box Auto Fit, kita pilih Continuous Distribution, lalu kita klik OK. Didapatkan hasil uniform dan log normal sebagai berikut, di mana hasilnya do not reject keduanya. Setelah didapatkan ini, kita masuk ke menu Fit, lalu kita pilih Get Test of Fit. Di sini kita akan mendapatkan hasil dari log normal dan uniformnya, baik itu dari Kolmogorov Smirnov ataupun Anderson Darling. Setelah itu kita masuk ke menu statistik, lalu kita pilih deskriptif. Di sini kita akan melihat statistik dari deskripsinya, di mana ada beberapa data, ada nilai minimum, nilai maksimum, min, median, dan semacamnya. Nah, di data ini akan dibutuhkan data min dan half range yang didapatkan dari nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum dibagi 2. Setelah itu, setelah data ini kita peroleh, kita menuju ke data yang kedua. Dengan klik file, lalu kita pilih new. Di sini, data yang kita masukkan adalah data pelayanan pelanggan. Setelah semua data terisi, seperti langkah yang pertama atau di data yang pertama dengan step-step yang sama, yaitu pilih Auto Fit atau bisa langsung dari menu ini Fit, kita pilih Auto Fit. Dalam box Auto Fit kita pilih Continuous Distribution. Klik OK. Didapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita kembali masuk ke Fit, pilih Guidance of. Dapatkan hasil log normal dan uniformnya sebagai berikut. Lalu masuk ke menu statistik, lalu masuk ke deskriptif, di mana di sini kembali ada beberapa data. Namun untuk data pelayanan pelanggan ini, kita membutuhkan nilai min, yaitu sebesar 6,63, dan standar deviasi, yaitu 1,1. Dan mengajukan nilai-nilai di belakangnya. Nah, setelah semua data didapatkan, kita masuk ke proses simulasinya. Kita masuk ke Pro modelnya. Nah, kita kembali ke Pro model, lalu kita pilih new file. Kita klik new untuk membuat simulasi baru. Nah, di sini ada kotak box General Information, di mana kita harus mengisi title-nya. Kita
beri nama simulasi antrian. Lalu kita pilih graphic library, kita pilih browse, kita bisa pilih bebas apa saja kemauan kita. Di sini saya pilih bang aja. Setelah kita pilih itu, yang lainnya kita biarkan, lalu kita klik OK. Setelah di OK, kita masuk ke simbol location. Masuk ke location, kita masukkan dulu icon pada lembar kerja. Kita pilih conveyor atau QA. Lalu kita pilih untuk antrean kasirnya. Nah, kita perbesar sedikit. Setelah itu untuk icon QW antriannya kita edit dulu karena ini masih mode conveyor. Nah, di sini pada kotak grafik di kotak checklist ini kita lakukan uncheck untuk melakukan pengeditan. Lalu pilih edit. Setelah itu di kotak box ini kita ubah dari conveyor ke QW. Untuk flashnya kita bisa masukkan bebas saja. Di sini saya memasukkan 100 feet. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita checklist lagi. Nah, kita masuk ke kotak location ini. Kita beri nama untuk setiap ikonnya. Di sini untuk icon QA-nya kita kasih nama antrian kasir. Sementara untuk icon berikutnya kita beri nama kasir. Nah, untuk antrian kasir ini kapasitasnya kita klik, kita tulis. Untuk selanjutnya tidak ada perubahan, di mana rules-nya ada oldest dan FIFO, first in, first out. Untuk kasir tanpa perubahan sama sekali. Setelah dari location, kita masuk ke entitas. Logo entitas atau simbol. Nah, di sini kita pilih ikonnya dulu. Sama seperti sebelumnya. Terserah mau kita pakai icon yang mana. Di sini saya pilih yang ini. Lalu kita beri nama. Untuk ikonnya kita beri nama customer. Di mana state-nya tetap 160, state-nya time series. Setelah dari sini kita masuk ke arrival. Di mana di sini untuk entitas kita pilih customer, location-nya antrian kasir, quantity issue-nya kita ketik 1. Lalu untuk occurrences kita pilih IN-nya atau kita ketik sendiri ya. Nah, di sini frekuensi lihat dari data Starfeed yang tadi, di mana kita masukkan data uniform yang didapatkan dari data sebelumnya, yaitu dengan memasukkan U, yaitu uniform, dalam kurung kita masukkan data mean dan data health range,
di mana data min-nya dia 12, menggunakan titik di sini 12,54. Terus pemisahnya koma, terus masukkan referensinya tadi dari hasil perhitungan didapatkan nilai 11. Masukkan 11. Lalu kita ketik min atau menit. Setelah dari arifan, kita masuk ke processing. Simbol processing. Kita klik, masuk ke proses. Nah, proses pertama, entitasnya kita pilih customer. Location-nya kita pilih antrian kasir. Sementara operation-nya kita kosongkan. Masuk ke routing-nya. Untuk output, kita pilih customer. Destinasinya kita pilih kasir di sini. Row-nya tetap tidak berubah atau first one. Lalu kita masuk ke proses kedua, kita klik enter. Tetap entitasnya customer. Namun kali ini location-nya kita ganti jadi kasir. Nah, operation-nya kita sini memasukkan log normal yang data pelayanan ya, data pelayanan ya. Nah, di sini kita masukkan wait. Kalau kita klik kali masuk di sini wait. Dalam kurung kita masukkan data min sama data standar deviasi. Di mana min-nya tadi adalah 6,63. Lalu standar deviasinya 1,1. Dalam tutup kurung kita klik ini total min. Lalu masuk ke output. Outputnya di sini masih customer. Nah, bedanya adalah di destinasi. Destinasi di sini kita pilih exit. Setelah terisi semua, kita masuk ke simulasi option atau opsinya. Nah, di sini yang mungkin kita bisa masukkan adalah waktu berjalannya kita atau saya sendiri gunakan 6. Sementara yang selanjutnya kita ganti adalah number of replication. Kita ganti sebanyak data yang kita dapat. Karena data tadi yang saya dapat itu adalah 20 atau yang saya ambil 20, saya masukkan number of replication-nya 20. Setelah itu klik OK, lalu kita play. Jika ada perintah seperti ini, itu artinya kita harus save terlebih dahulu. Klik OK. Beri nama file. Saya beri nama seperti ini saja. Klik save. Nah, akan dihasilkan simulasi seperti ini. Di mana orangnya tampak lebih gede ya daripada kasirnya ya. Terus ini kayaknya terlalu cepat ini, orangnya pada ngantri. Belinya cuma air gelas kayaknya. Oke, setelah didapatkan hasil simulasi seperti ini, maka demikian pula pemaparan materi dari saya mengenai simulasi komputer, baik itu dari teori, studi kasus, ataupun penyelesaiannya dengan menggunakan software ProModel. Kurang dan lebih dari pemaparan materi, dari pemaparan step by step dalam
pengerjaannya di software ProModel, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar, masih perlu banyak belajar, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Supri selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dalam pengerjaan tugas simulasi komputer ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik itu berupa doa ataupun bantuan langsung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.